Apa sudah ada suara ini direkam itu sudah keluar? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar apa tidak ya? Soalnya di luar ini hujan deras. Terdengar, Pak. Terdengar ya? Alhamdulillah. Ya. Slide-nya tidak kelihatan, Adelia. Nah, ini baru kelihatan. Ya, oke. Jadi ini adalah pelajaran fikih muamalah pertemuan ketiga ya. Nah, kan minggu kemarin kalian ada acara apa itu ya? Saya lupa ya. Jadi tidak bisa mengikuti pemaparan materi pertemuan kedua. Tetapi kan sudah saya share ininya ya, rekaman pertemuan kedua di kelas apa itu yang hari Jumat. Nah, ini memang tidak bisa diperbesar ya. Adelia, nggak bisa. Ya, bentar saya coba, Pak. Iya. Jadi kalau minggu kemarin kita membahas tentang rukun dan syarat jual beli, hari ini kita akan membahas tentang ada urbun, ada barter, jual beli yang terlarang itu apa saja. Nah, nanti mungkin di pertengahan atau akhir pemaparan materi saya absen dulu ya. Nah, itu untuk itu tolong yang belum pakai kerudung silakan pakai kerudung dulu atau cuci muka dulu ya. Kalau memang nggak bisa besar ya sudah segitu aja wis. Ardelia nggak apa-apa. Yang penting yang lain kelihatan kan ya? Iya, terlihat, Pak. Gimana? Terlihat, Pak. Iya, itu udah terlihat, Pak. Oh iya. Halo, halo. Halo, halo. Saya terdengar? Halo? Halo, terdengar? Terdengar, Pak. Oh iya, tadi saya agak hilang koneksi tadi sebentar. Ya. Oke, ini, perkenalan singkat lagi tentang jual beli yang sebetulnya sudah kita bahas kemarin ya. Secara bahasa, jual beli berarti di dalam bahasa Arab al-bai', tijarah, dan juga mubadhalah. Secara istilah,
Jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang punya nilai secara sukarela, ya, akan seperti di ayatnya itu. Bahasa Arabnya adalah titik beratnya antarodin. Antarodin itu secara sukarela di antara kedua belah pihak. Siapa dua belah pihak itu? Yaitu penjual dan pembeli. Yang satu memberi benda-benda, yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syarat. Sesuai dengan akadnya, kan begitu ya, sesuai dengan ijab qabulnya. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, ini secara singkat ya, setelah kemarin panjang kali lebar ya. Rukun dan syarat, ada akad, ya, ijab qabul, dengan syarat tidak ada yang memisahkan, tidak diselingi dan beragama Islam. Artinya apa? Artinya tidak boleh jedanya terlalu lama antara ijab dan qabul, karena nanti bisa menimbulkan mispersepsi, kan begitu ya. Kemudian beragama Islam karena kita sedang membahas fikih muamalah, begitu ya. Walaupun Rasulullah pernah bertransaksi dengan non Muslim dan itu tidak masalah ya. Orang-orang yang berakad syaratnya baligh, berakal, beragama Islam. Nah, sekali lagi ini secara umum, walaupun nanti di ini ya apa di masyarakat berdasarkan urf itu adat, kan begitu ya, adat itu boleh menjadi hukum kalau tidak melanggar syariat, kan begitu ya. Misalkan apa yang bertransaksi belum cukup umur sebetulnya, misalkan adikmu masih SD belum balik, kan begitu ya, mau beli permen, yang penting dia paham uangnya berapa, yang jual juga paham ini mau beli permen, ya, itu menurut urf atau adat tidak masalah, kan begitu ya. Yang penting tidak melanggar syariat, atau misalkan apa anak kecil mau beli apa misalkan beli topi miring misalkan, nah itu kan nggak boleh ya. Paham ya, topi miring ya, itu sejenis minuman yang membuat orang menjadi miring gitu ya. Nah, ma'qud alaih, objek akad dengan syarat suci. Nah, objek akad itu berarti apa? Berarti barang yang diperjualbelikan. Syaratnya apa? Suci. Tidak boleh barang najis. Apa itu barang najis? Misalkan anjing, kemudian babi, kemudian homer, nah itu ya. Kemudian memberi manfaat. Contohnya apa? Contohnya di salah satu hadis dijelaskan bahwa yang tidak memberi manfaat itu jual beli berhala begitu ya. Kalau zaman sekarang misalkan sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan gaib misalkan, nah itu sebetulnya ya kurang bermanfaat begitu ya, bahkan bisa menjerumuskan kepada syirik, bahayanya kan begitu ya. Ini saya jual keris, wah keris ini punya kekuatan, dia bisa berdiri sendiri, habis itu dibeli misalkan berapa puluh juta, ternyata berdirinya bukan karena kekuatan gaib, tapi karena ada magnetnya misalkan, seperti itu ya. Ya kalau bisa jualan yang lain saja. Tidak digantungkan, maksudnya apa? Maksudnya adalah saya jual mobil ini ya, silahkan dibeli. Gimana, tertarik apa tidak? Oh ya, saya tertarik. Tapi nanti ya keputusannya 1 tahun lagi. Nah itu tidak bisa ya. Oh kalau itu ini ya waktu, bukan itu maksudnya.
Tidak digantungkan itu maksudnya saya lupa. Nanti kalau saya ingat kita bahas lagi. Dapat diserahkan. Dapat diserahkan itu berarti barangnya bisa dikuasakan kepada pembeli. Nah, yang ada contohnya adalah misalkan tidak boleh menjual burung yang masih terbang. Nah, gitu ya. Silakan beli burung saya. Di mana burungnya? Itu masih di atas pohon. Nanti bentar lagi dia terbang. Nah, itu tidak boleh. Kemudian milik sendiri. Artinya apa? Artinya tidak boleh menjual barang milik tetangga, ya, tidak boleh. Atau milik orang lain, tidak boleh. Misalkan kalian sedang kredit motor, kurang 1 tahun misalkan, terus sudah bosen mau dijual. Nah, kalau kalian kredit itu kan sebetulnya belum hak milik penuh, kan begitu ya, masih hak milik sebagian. Sebagiannya masih dimiliki pihak leasing. Nah, itu tidak boleh diperjualbelikan. Secara hukum agama tidak sah. Demikian juga secara hukum pidana, begitu ya. Secara hukum yang berlaku di negara kita itu tidak boleh. Dan diketahui objeknya diketahui, begitu ya. Tidak boleh misalkan saya jual jin dalam botol. Mana wujudnya? Ya coba dilihat saja. Nah, begitu ya. Jadi harus diketahui objeknya. Atau misalkan nanti ada juga kasus misalkan silakan beli tanah ini. Seberapa tanahnya? Seluas lemparan batumu. Nah, itu tidak boleh. Nanti ada contoh. Ya, silakan dilanjutkan. Macam-macam jual beli. Nah, sebentar ya, saya tak membalas ini. Apa ini ya? Mohon maaf Pak, ada form mata kuliah sendiri. Oh, itu ini ya apa? Ya, sama tapi in English. Oke. Macam-macam jual beli dari segi hukum. Jual beli ada yang sah, ada yang batal. Batal demi hukum. Dari segi objek jual beli ada yang benda yang kelihatan. Maksudnya bendanya di toko begitu ya. Ini jual ini gitu ya. Kemudian jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Apa itu? Misalkan itu baik salam atau istisna kan begitu ya, memesan sesuatu. Disebutkan dalam janji, misalkan beli pakai Shopee atau Tokopedia, janjinya barangnya begini, datangnya sekian hari. Nah, itu. Dan jual beli benda yang tidak ada. Nah, ini kan berarti apa? Tidak boleh. Dari segi pelaku akad, ada jual beli dengan lisan, langsung berarti ya. Jual beli dengan perantara, nah ini misalkan kalian beli motor, itu kan ada perantaranya ya. Ada pihak leasing, kemudian ada pihak dealer kalau belinya kredit. Kemudian jual beli dengan perbuatan, berarti ini ya apa? Ya kadang-kadang kan ada jual beli yang ijab kabulnya tidak secara lisan, misalkan dengan apa perjanjian tertulis seperti itu.
ya, atau langsung kalau ada adat atau urf, misalkan apa ini ya, ya misalkan seperti itu ya, beli mobil gitu ya, beli apa tanah, itu kan biasanya tertulis, tidak lisan. Next. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ini kelasmu penduduknya berapa ya? Kok sedikit sekali ya, baru 28. 35, Pak. Oh, belum pada bangun berarti ini. Ada pertanyaan sebelum kita sampaikan ya? Bangun dulu ya, bangun sebentar. Silakan kalau mau tidur lagi nanti. Ini kelas apa ya? Saya sambil buka siakat ini. Kelas B apa A ini ya? Kelas A. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini ada gambarnya. Jual beli yang terlarang, ada yang terbagi jadi dua tadi ya. Batal hukumnya, ada yang sah hukumnya. Nah, next. Nah, ini ya. Nah, seru sekali kan ya. Ada macam-macamnya. Ada jual beli wafa, jual beli dengan pengecualian. Kemudian ada jual beli gharar, jual beli bersyarat, jual beli hutang, muzabanah, munabazah, ada mulamasah, ada muhadarah, muhadoroh kalau nggak salah ya, muhadoroh, muhaqalah, beli anak binatang yang masih dalam perut, jual beli sperma binatang, jual beli barang najis, jual beli makanan 2 kali takar. Kemudian ada bai al-inah atau jual beli inah, ini yang terlarang dan batal hukumnya. Apa saja itu? Nah, kita lihat. Next. Bai al-wafa. Nah, ini ya. Bai al-wafa adalah jual beli bersyarat, di mana barang yang sudah dijual dapat dibeli kembali oleh si penjual dengan harga yang sama, kan begitu ya. Misalkan ini tak jual nih motor saya, tapi nanti setelah beberapa lama tak beli lagi ya dengan harga yang sama. Nah, itu jadi terus ngapain orang ini melakukan hal ini ya? Kan tujuannya apa? Nah, ternyata tujuannya orang melakukan jual beli yang seperti ini adalah sebetulnya dia butuh uang saja, begitu ya, butuh uang saja. Lalu apa bedanya al-wafa ini dengan gadai? Nah, kan begitu, gadai kan butuh uang. Gadai kan butuh uang saja, kan begitu ya. Kalau gadai diperbolehkan oleh Rasulullah, kan begitu, diperbolehkan. Nah, kenapa? Karena biasanya penghargaan barangnya itu dihargai itu tidak sesuai dengan harga barangnya, kan begitu ya. Misalkan TV-nya aslinya harganya 10 juta, itu biasanya keluarnya uang yang nggak sampai segitu gitu ya, atau misalkan 8 juta begitu ya misalkan. Nah, kemudian nanti kalau gadai itu ada lelang, kalau nggak diambil-ambil barangnya bisa dilelang, dan itu boleh.
dan itu boleh. Tapi kalau wafa ini sudah dikasih syarat di depan, nanti tak beli lagi dengan harga yang sama. Nah, itu berbeda dengan gadai, berbeda ya. Nanti ada saatnya kalian belajar pegadaian sendiri begitu ya. Tapi enggak sekarang. Silakan next. Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um membahas hukum menjual barang yang masih dalam tanggungan. Kaum muslimin dilarang untuk menjual beli utang dengan utang. Nah, ini ya. Kesepakatan ulama atau ijma' Ibnu Qudamah menukil ijma' dari Ibnu Munzir mengatakan ulama sepakat bahwa jual beli utang dengan utang tidak boleh. Nah, ulama sepakat dalam masalah ini. Nah, ini adalah landasan bahwa jual beli utang dengan utang hukumnya terlarang. Ini jadi seperti apa ini ya? Jual beli utang dengan utang. Nah, ini biasanya diterapkan di pasar keuangan, begitu ya. Pasar keuangan yang menggunakan produk-produk finansial derivatif gitu ya, turunan gitu ya, misalkan apa ya, obligasi ya kan begitu. Nanti kalian akan belajar pasar modal dan saham kan begitu. Ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Nah, obligasi kan surat utang. Obligasi itu surat utang. Nah, cuma sudah ada yang versi syariahnya sudah ada. Bedanya apa? Nah, nanti kalian tanya ke yang ngajar mata kuliah pasar modal dan keuangan. Itu ya. Next. Muzabanah diambil dari kata azabn yang berarti mendorong dengan keras, sama seperti firman Allah sanad'uz zabaniyah, surat Al-Alaq ya. Kelak kami akan memanggil para malaikat zabaniyah yang mendorong orang yang berbuat dosa ke dalam neraka dengan kuat, dengan keras dan dengan kasar. Itu ininya sama akar katanya kan begitu ya. Nah, sedangkan secara istilah muzabanah berarti menjual anggur dengan anggur atau kurma dengan kurma yang masih berada di pohon, atau menjual rutop kurma yang masih basah dengan kurma yang sudah kering. Nah, ini ya, muzabanah. Ini berarti apa? Ya, ini berarti semacam barter kan begitu ya. Barter tapi yang enggak sepadan. Kan sudah pernah saya jelaskan ya secara sederhana bahwasanya secara singkat, secara sederhana bisa kita pahami jual beli di dalam Islam itu yang paling aman begitu ya. Yang paling aman itu adalah uang menjadi barang atau barang menjadi uang. Ketika uang ditransaksikan kembali lagi menjadi uang, itu biasanya ada ribanya. Dan ketika barang ditransaksikan kembali menjadi barang atau barter, itu kalau tidak hati-hati itu juga ada ribanya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kan barter kurma yang basah dengan kurma yang sudah kering. Kenapa nggak boleh? Karena ada ketidakadilan, ada gharar, ada ketidakpastian. Yang masih basah kan berarti belum kering, harus diambil dari pohonnya dulu misalkan. Nanti kemudian kalau sudah kering belum tentu sebanyak kurma yang
sudah kering itu. Di lain keterangan ada juga hadis yang menyatakan, ya Rasulullah boleh nggak saya jual? Nanti kalian cari ya hadisnya ya. Saya mau beli kurma, saya kan punya kurma bagus 1 kantong, mau saya tukar kurma jelek 2 kantong. Nah, maksud saya biar dapatnya lebih banyak, toh saya enggak suka-suka amat kurma yang bagus. Nah, misalkan begitu. Apa kata Rasulullah? Jangan. Nah, jangan. Terus gimana? Tukar dulu ke uang. Nah, ditukar dulu ke uang, kurmanya yang bagus dulu itu baru dibelikan kurma yang jelek. Jadi ini landasan yang secara umum saya pakai, saya sampaikan ke anak-anak ke kelas-kelas bahwasanya kalau bisa barter itu dihindari kan begitu ya, karena banyak sisi-sisi yang memungkinkan terjadinya ketidakadilan. Walaupun nanti akan kita bahas ya, barter itu ada di sini, ada beberapa kasus tentang barter. Nah, tetapi secara umum saya sampaikan lagi, yang paling aman adalah uang menjadi barang atau barang menjadi uang. Itu masih yang paling aman. Ya, kita lanjutkan. Baik al-munabazah, baik fil jahiliyah. Jual beli di era jahiliyah. Karena rojulu yanbazu atau yunbazu atau apa ini ya. Seseorang melemparkan kerikil atau semacamnya terhadap objek barang yang dibeli, seumpama sekawanan embek kan begitu ya. Kemudian berkata kepada yang punya kambing, yang terkena lemparan batuku ini menjadi milikku atau aku tukar dengan harga segini-segini. Nah, gitu ya. Itu munabazah. Ini yang dilarang. Kenapa dilarang? Karena nggak jelas, gharar kan begitu ya. Ya kalau tiba-tiba dia batunya banyak ternyata ya. Pokoknya yang kena batuku ini menjadi milik saya. Nah, itu ya. Ini kan serba tidak jelas. Ini adalah jual beli di era jahiliyah. Ada nggak saat ini seperti ini ya? Nah, nanti kalian harus bisa mengkiaskan kan begitu ya. Nah, kalau kalian sudah belajar usul fikih, ada ijma, ada kias, mengkiaskan dengan hukum yang seperti ini. Ada nggak transaksi saat ini yang seperti munabazah ini? Ini semacam undian kan begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sa'isa bin Ibrahim Ad-Duais. Al-mulamasah berarti secara bahasa adalah lamasa, yang berarti menyentuh sesuatu dengan tangan. Menyentuh dengan tangan. Jadi contohnya apa? Misalkan seorang pedagang berkata, kain mana saja yang engkau sentuh maka menjadi milikmu dengan harga sekian. Jual beli ini batil, kan begitu ya, batil. Batil itu apa? Jelek, tidak sah, gitu ya. Dan tidak diketahui adanya khilaf atau perbedaan para pendapat. Perbedaan pendapat para ulama akan rusaknya jual beli seperti ini. Artinya apa? Artinya semuanya sepakat bahwasanya mulamasa itu batil. Nah, begitu ya. Hadis riwayat Abu Mas'ud. Nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anil mulamasah wal munabazah fil bai'. Rasulullah melarang mulamasah dan munabazah dalam jual beli kan begitu
ya. Mulamasah. Apa yang saya sentuh ini menjadi milik saya. Ada nggak zaman sekarang? Nah, kalian cari, ada nggak jual beli semacam mulamasah ini di era modern ini? Silahkan dilanjutkan. Ya, dilanjutkan. Nah, naha itu melarang ya. Naha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'is simar hatta ya berdua solahuha nahal apa ini al-bai'a wal mubta'. Rasulullah melarang menjual buah-buahan sampai matang. Nah, melarang penjual maupun pembelinya. Nabi melarang menjual sesuatu yang masih bertangkai sampai ia memutih dan aman dari cacat. Artinya apa? Artinya dilarang menjual buah-buahan yang masih, kalau bahasa Jawanya ini ya, bahasa Jawanya pentil. Pentil itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Masih ini apa itu? Kecil itu ya, masih belum menjadi buah, masih belum menjadi buah, masih bertangkai. Nah, jual beli muhadharah ya berarti ya. Nah, ini dilarang. Oke, next. Muhaqalah diambil dari kata al-haql yang berarti ladang. Di mana hasil pertanian masih di ladang. Maksudnya apa? Menjual biji-bijian seperti gandum, padi, dan lainnya yang sudah matang, yang masih ditangkainya dengan biji-bijian yang sejenis. Oh, baterainya siapa yang low ini ya? Oh, baterainya Adelia ya? Ya, silakan dicas dulu. Jadi tidak boleh menjual biji-bijian yang masih ditangkainya dengan biji-bijian yang sejenis. Berarti ini apa? Semacam barter begitu ya, barter juga. Apa ada orang yang menjual padi masih di sawahnya? Ada ya, kadang-kadang ada ya di kampung itu ya. Menjual padi masih di tangkainya, masih di sawahnya, dijual segini-segini. Nah, itu bagaimana? Nah, sebetulnya itu juga ada sisi horornya kan begitu ya, ada sisi ketidakjelasannya. Di mana ketidakjelasannya? Loh, iya kalau setelah ditimbang beratnya sesuai dengan harga tersebut. Nah, kalau tidak, misalkan kelihatannya di luar, oh bagus gitu ya, di kebunnya itu kelihatannya bagus, rapi, bijinya gede-gede. Ternyata setelah diolah ada yang kosong bijinya, ada yang dimakan hama. Dan seperti itu kan sebetulnya ada ketidakjelasan. Tetap yang lebih akurat itu harus ditimbang dulu. Nah, kan begitu ya. Ya, silakan dilanjutkan. Bai al-inah, apa itu bai al-inah? Seseorang membeli barang secara tidak tunai
dengan kesepakatan akan menjualnya kembali secara kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Ini sama kayak tadi ya. Tadi itu jual beli dengan syarat yang penjual pertama bisa memiliki kembali. Nah, cuma kalau al-ina ini tidak secara cash. Tapi secara ini sistemnya hampir sama seperti yang tadi kan begitu ya. Nah, ini tidak boleh. Sekali lagi biasanya jual beli seperti ini biasanya hanya karena orang itu membutuhkan uang, hanya membutuhkan cash, kemudian mereka sebuah transaksi agar bisa mendapatkan semacam cash. Nah, silakan dilanjutkan. Sabda Rasulullah, naha an samnil kalbi wa mahrul baghi wa hulwanil kahin. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Nah, ya tahu? Rasulullah melarang memanfaatkan hasil jualan anjing, kemudian hasil praktek prostitusi, ya jangan tanya saya, artinya apa begitu ya. Kemudian upah tenung itu apa? Berarti berdukun begitu ya. Kalau kalian misalkan menguasai ilmu gaib dan bisa nyantet orang, nah itu nggak boleh meminta upah karena haram gitu ya. Nyantetnya sendiri haram, upahnya sendiri juga haram, akan begitu ya. Akan tetapi sebagian ulama Malikiyah memperbolehkan jual beli anjing untuk berburu dan untuk menjaga rumah, karena hal ini tidak dianggap najis. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an samnil kalbi illa apa ini ya? Kecil sekali tulisannya, nggak kelihatan. Ulbasoidi ya, kalau nggak salah ya. Anjing untuk berburu dan penjaga rumah. Nah, tetapi kan sebaiknya dihindari ya. Kenapa? Karena malaikat di dalam Islam dikenal bahwa malaikat tidak mau memasuki rumah yang ada doginya kan begitu ya. Nah, karena malaikat pembawa rahmat tidak mau memasuki rumah yang ada anjingnya. Nah, di lain kesempatan ada juga keterangan bahwasanya malaikat tidak mau masuk rumah yang ada gambar-gambarnya. Nah, ini kalau ada yang berpendapat sangat keras, yang alirannya agak keras, itu nggak boleh itu gambar-gambar itu ya. Termasuk di dalamnya foto-foto. Nah, dulu saudara saya ada yang pendapatnya agak keras seperti ini. Jadi setiap ada foto di rumah itu dibalik gitu ya. Jadi gambarnya dibalik ke tembok katanya biar nggak boleh gitu ya, nanti malaikat nggak mau masuk. Nah, seperti itu. Ada yang pendapatnya keras seperti itu. Tapi kalau secara umum, kalau kalian mengikuti aliran moderat mayoritas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, kedua-duanya memperbolehkan ya tentang gambar-gambar ini begitu ya. Selama tujuannya kan tidak untuk disembahkan begitu ya. Jadi kan ada keterangan bahwa gambar-gambar itu yang nggak boleh kalau untuk disembah gitu ya, atau untuk diberhalakan gitu ya. Walaupun memang kalau kalian punya teman yang indigo itu katanya jin-jin itu suka nempel di foto dan lukisan katanya gitu ya.
Katanya sih begitu. Ya, jadi jangan heran kalau ada lukisan yang bisa menangis. Itu ada foto yang matanya bisa ke kanan ke kiri, ya katanya begitu ya. Itu konon katanya makhluk-makhluk halus itu suka menempel di gambar-gambar seperti itu. Oke, ini sampai mana tadi ya? Oh ini. Memperjualbelikan air sungai, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati jumhur ulama atau mayoritas dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dengan alasan Anas Suraka, kalau nggak salah ya, Suraka Fisalas Alma wal Kala wanar. Hadis Rasulullah. Manusia berserikat dalam 3 hal, yaitu air, api, dan rumput. Bagaimana dengan zaman sekarang? Sebetulnya Indonesia ini sudah Islami sekali kan begitu ya. Kenapa kok bisa Islami sekali orang yang menyusun Undang-Undang Dasar itu kan dulu para kiai juga termasuk di dalamnya ya. Makanya Pancasila itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu Islam banget itu ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu Islam banget. Esa itu artinya kan satu. Nah, bagaimana ini kalau di UUD 45? Nah, air itu misalkan ibaratnya kalau zaman sekarang PDAM, nah begitu ya, harus dikuasai negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Kemudian api itu apa? Nah, api itu kalau zaman sekarang bisa dianalogikan dengan api itu kan sumber tenaga, gitu ya. Bisa dianalogikan dengan PLN atau Pertamina, gitu ya, menguasai power source, gitu ya, dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Kemudian ada juga rumput. Apa itu zaman sekarang kalau rumput? Bentar. Rumput itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak untuk menggembalakan ternaknya. Misalkan konsumsi sesuatu yang dibutuhkan orang banyak, sembako. Nah, ibaratnya kalau zaman sekarang itu Bulog kan begitu ya, badan urusan logistik yang mengatur supply beras biar orang Indonesia nggak kelaparan, itu diatur oleh negara. Nah, ibaratnya begitu ya, bisa dianalogikan seperti itu. Akan tetapi menurut para jumhur ulama, air sumur pribadi boleh diperjualbelikan karena ada esensi hasil usahanya sendiri. Jadi nanti kalau kalian ada yang tanya, loh Pak, Aqua itu dijual Pak, Aqua atau Ades atau Club atau apa? Nggak apa-apa, kenapa? Karena ada unsur usahanya di situ. Apa itu unsur usahanya? Kan dia mengolahnya dulu, misalkan diozonisasi, dihilangkan kuman-kumannya, kemudian dikasih wadah kan begitu ya. Jadi tidak apa-apa kalau itu diperjualbelikan karena ada unsur usahanya di situ. Ada sesuatu yang memang layak untuk dibeli. Nah, seperti itu ya. Next. Ya, ini salah satu yang dilarang juga ya. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalkan menjual daging kambing yang diambil dari kambing yang masih hidup. Nah, itu tidak boleh begitu ya. Selain menyakiti binatang,
Nah, begitu ya, menyakiti binatang ini juga ini ya, kayak tidak beradab begitu ya. Nah, atau mengambil tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup, menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi hukumnya fasid. Nah, fasid itu rusak kalau nggak salah ya. Fasada, rusak, fasid. Jadi dilarang menjual tanduk kebo dari kebo yang masih hidup. Nah, kalau sudah mati, nah ini contoh ilustrasi di gambarnya ini. Kemarin saya download itu ya. Nah ini kan sudah mati sak kepalanya begitu ya. Silahkan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Next. Ya, kita lanjutkan. Halo, Ardelia, kita lanjutkan. Halo, Ardelia, halo. Halo, halo. Wah, kemana ini ya, Ardelianya ya? Halo, Ardelia. Ardelia. Ini Ardelia yang hilang apa saya yang hilang? Halo? Yang lain bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh iya, ini berarti Ardelianya kemana ini ya? Ya. Mungkin sinyalnya hilang koneksinya, Pak. Iya, Pak. Katanya koneksinya hilang, Ardelia. Oke, kita tunggu dulu ya. Kok masih 30 orang ini ya? Oh iya, benar sinyalnya hilang kayaknya si Ardel. Saya absen dulu ya sambil menunggu Ardelia. Baik, Pak. Ya, kalau bisa pas saya panggil namanya keluar wajahnya begitu ya. Jangan huruf tok. Bentar, saya buka siakat dulu. Ini kelas apa tadi? Kelas A. Kelas A. 2019 A. Oh ini. Materi hari ini adalah Hanina, ada Hanina?
Hadir, Pak. Hadir. Oke. Siska? Siska? Nggak ada Siska? Oh, Siska nggak ada. Royan, Royan? Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Litania? Litania ada? Hadir, Litania? Pak. Oke. Ardelia ada. Ada, Abil? ada hadir, Pak. Abil, Abil? Abil? Nggak ada. Abil Gali? ada, Pak. Abil ada? Iya, ada, Pak. Gali? Gali hadir. Ya, hadir, Pak. Fadia? Hadir, Pak. Nurul Ilmi? Hadir, Pak. Desti Eka? Hadir, Pak. Oke. Berlian? Berlian? Hadir, Pak. Berlian? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, kayak di dalam gua ini ya. Menggema. Rizky. Rizky mana Rizky? Nggak ada. Ini ada 2, Pak. Rizky nggak ada. Ini ada 2, Pak. Oh, Rizky Harmain. Rizky Harmain. 3 deh. Nggak ada. Rizky satunya lagi. Hadir, Pak. Ya, nggak kelihatan wajahnya tapi. Laili. Hadir, Pak. Oke. Randy. Randy mana Randy? Randy nggak ada. Ya, Randy nggak ada. Danisa. Ya Pak, hadir Pak. Cantika. Hadir, Pak. Farihatul. Hadir, Pak. Mila Ika. Mila Ika? Wah, enggak ada sinyal ini kayaknya ya. Aulia. Hadir, Pak. Isnani. Hadir, Pak. Oh ya, ini Alip. Alip ada, Alip. Alip anaknya ada atau tidak ada? Ini di Siakadu tulisannya Alip ini KRS belum disetujui DPA. Semester kemarin apa ada anaknya ini? Ada, Pak. Ada ya? Atau semester ini belum KRS-an? Iya. Jangan. KRS-nya cancel Pak. Kenapa? Salah ambil matkul dia Pak. Oh, kalau begitu tolong dihubungi temanmu ya, segera Iya Pak. diperbaiki. Karena kalau enggak, nah ini bahayanya begini kan, saya kan tidak setiap pertemuan itu mengabsen kalian, jadi saya enggak lihat itu kalau ternyata ini KRS-nya belum disetujui. Oh iya Pak. Nah, kalau belum disetujui begini, namanya enggak keluar di sistem. Nah, begitu enggak keluar di sistem, bahayanya nanti adalah ketika kan sistem menghitung ya, absensimu itu menghitung
dihitung. Kalau kurang dari berapa itu 75%, otomatis nggak bisa ikut ujian. Nah, bahayanya di situ. Nanti jadi panjang urusannya ini ya. Nah, tolong dihubungi si Alif itu kalau kenal. Iya, Pak. Kasih tahu KRS-nya belum disetujui dosen penasihat akademik sehingga namanya belum muncul di absensi. Gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nabil, ada Nabil? Hadir, Pak, hadir. Ya. Hadir. Saki Batu, Saki Batu. Hadir, Pak. Badrus Soleh. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Izza Malika. Hadir, Pak. Sebentar, laptopnya lobet. Sinwani. Saya, Pak. Oke. Rizky Indriana. Hadir, Pak. Ilma Diva. Hadir, Pak. Maria Kiptiah. Hadir, Pak. Oke. Apriliani. Izin bentar Pak, sinyalnya masih hilang. Tadi ada tapi ya. Ada. Oke. Dwi Purnama. Hadir, Pak. Ya. Gani. Hadir, Pak. Ya. Gani nggak kelihatan wajahnya. Aldavia. Hadir, Pak. Yang paling rajin memperlihatkan wajahnya itu anak-anak 2020 itu ya. Wah, rajin banget. Dari mulai kuliah sampai selesai itu wajahnya live terus ya. Tapi kalau anak-anak lama itu mulai kayak kalian, tambah kakak-kakakmu wes itu yang kelihatan huruf tok ini ya. Fahad terakhir. Fahad ada Fahad? Enggak ada. Oh, enggak ada. Ya, oke. Kita lanjutkan. Kayaknya belum sampai sini tadi, Ardelia, sebelumnya. Halo, Ardelia. Nah, ini ya. Sini. Ya. Jual beli terlarang dan sah hukumnya. Kemudian ada yang tidak boleh. Randy Pandra hadir Pak, mohon maaf telat. Mana tadi ya? Kadung tak tutup siakati. Jadi nanti yang belakang-belakang lapor ke Ardelia ya, yang telat-telat. Menemui pedagang sebelum masuk pasar ini nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena ini berarti menghalangi orang untuk mengetahui harga pasar. Itu tidak boleh. Ya, aslinya harga pasar lebih mahal misalkan terus dicegat sama pedagang. Ini harganya lo segini, gitu ya. Tak belinya sekarang saja. Nah, itu tidak boleh. Ada istilahnya ya, cuma saya lupa apa istilah.
Menawar barang yang sedang ditawar orang lain ini tidak boleh juga, ya. Sama halnya seperti kalian melamar orang yang sudah dilamar orang lain, nah itu nggak boleh juga, ya. Misalkan kalian pokoknya selama janur kuning belum melengkung, nggak boleh. Kalau sudah dilamar orang ya telat kalian, ya. Salahmu nggak dari dulu, nah begitu, ya, nggak boleh. Jual beli najas nanti kita bahas. Menjual di atas penjualan orang lain. Nah, ini maksudnya gimana ya? Oh, saya lupa. Tetapi memang pernah ada Rasulullah melarang jangan jadi sahabat-sahabat itu kan jualan. Biasanya jualannya ada yang sama kan begitu, ya. Jangan menjual lebih murah dari saudaramu. Nah, itu enggak boleh. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di dalam Islam itu tidak boleh ada perang harga. Murah-murahan begitu enggak boleh. Kenapa? Karena biasanya yang menang itu yang modalnya besar dan itu tidak adil. Itu tidak adil. Yang semakin besar modalnya, semakin bisa menekan harga. Nah, yang modalnya pas-pasan, kelepek-kelepek, mati. Kan begitu, ya. Itu sebisa mungkin dihindari. Menjual lebih murah daripada saudaranya. Next. Baik najas kalau nggak salah, ya. Ya, Ardelia, lanjutnya. Halo, Ardelia. Sudah, Pak. Tuh, kelewatan. Tadi najasnya belum tak jelaskan. Nah, baik najas yaitu rekayasa pasar dalam demand atau produsen menciptakan permintaan palsu. Nah, ini pernah saya datang ke pasar begitu, ya. Saya datang ke pasar mau membeli sesuatu, kalau nggak salah saat itu beli apa ya, topi atau apa itu, ya. Nah, ketika saya sedang melihat-lihat, tiba-tiba ada orang, terus mau beli, Mak, ini harganya berapa? Oh, segini. Oh, kok bagus sekali ini, ya. Ini benar murah begini ya harganya, ya. Oh iya murah ini. Oh iya. Terus saya beli satu lah. Nah, gitu ya. Oh enggak, saya beli dua aja. Nah, yang satu buat teman saya. Ini murah ini. Bagus lagi. Nah, gitu ya, sambil seolah-olah lagi ngobrol ke saya. Nah, akhirnya saya kan jadi tertarik. Nah, begitu saya beli dan saya menjauh. Nah, itu kebetulan saya lalu melihat ke arah pedagang itu. Nggak taunya tadi yang beli tadi duduk di sampingnya pedagangnya. Ini ternyata temannya sendiri. Nah, itu adalah baik najas. Yaitu menciptakan permintaan palsu. Ya, nah, kadang-kadang misalkan kalian lagi jalan dulu saya agak sering pergi ke Jogja, ya, ke tempat adik saya, kadang juga pelatihan atau ada acara gitu, ya. Biasanya di pinggir jalan itu banyak warung-warung kan begitu, ya. Nah, orang jauh yang tidak tahu medan, tidak tahu arah, tidak tahu situasi itu biasanya pikirannya kan begini, cari warung yang banyak mobil-mobil berhenti di situ, itu biasanya enak. Nah, mikirnya kan begitu, ya. Nah, nggak taunya ketika kita belok, ini ada banyak mobil-mobil parkir di sini. Belok ke situ, habis itu datang, nggak ada orang ternyata, ya. Nah, ternyata nggak ada orang yang beli. Nah, ternyata itu mobilnya yang jualan, diparkir di luar semua. Nah, itu kan setengah seperti bujui, ya. Bujui itu apa bahasa Indonesianya, ya? Menipu, bukan begitu, ya? Ya sama seperti baik najas ini kan. Orang mengiranya
oh banyak yang beli, nggak taunya sampai di situ nggak ada yang beli. Nah kita mau pergi lagi kan sungkan, sudah kadung berhenti, kadung parkir ya, nggak taunya nggak ada orang di situ, ya sudah terpaksa beli di situ. Nah itu nggak boleh yang seperti ini. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan, Ardelia. Khiar, apa itu khiar? Khiar itu ini ya, apa namanya, membatalkan transaksi. Nah, khiar ada 3. Khiar majelis, memilih melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama masih di satu tempat, itu khiar majelis. Misalkan lagi di majelis, maksudnya lagi di tokonya itu atau lagi di pasarnya itu kan begitu ya. Wah nggak jadi mas, tiba setelah saya coba nggak pas, atau misalkan nggak muat di baju saya, di badan saya, misalkan kalau beli baju gitu ya. Khiar syarat, penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Nah ini misalkan apa? Mas saya beli ini pipa ini, nah, tapi nanti kalau nggak muat tak pasang di rumah saya, tak kembalikan ya. Oh ya nggak apa-apa. Nah itu khiar syarat misalkan. Khiar aib, nah, disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli. Kalau tidak sempurna boleh dikembalikan. Ini kalau dalam transaksi modern biasanya disebut juga dengan garansi kan begitu ya. Nah, misalkan kalian beli motor, garansinya 3 tahun, garansi mesin. Kalau belum 3 tahun motornya sudah rusak, boleh diklaimkan ke pabriknya. Itu namanya khiar aib. Nah, garansi. Nah, oke, next. Perselisihan ya, kalau ada penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang paling kuat posisinya, nah ini ya, yang paling kuat posisinya secara hukum muamalah itu adalah orang yang punya barang, bila di antara keduanya tidak ada saksi dan bukti yang lainnya. Gitu ya. Ini harganya berapa? Ini tadi harganya segini. Loh, tidak. Tadi ini tak jual segini. Nah, yang menang siapa? Kalau ada perselisihan, yang menang yang punya barang atau yang jual. Kalau tidak ada saksi dan bukti yang lainnya. Kenapa yang menang yang jualan? Ya karena memang dia yang selama barang itu belum berpindah tangan, masih di majelis itu kan, yang paling tahu tentang barang itu ya yang jualan barang itu kan begitu, yang tahu modalnya belinya berapa, nah, itu kan yang jualan. Next. Nah ini kita bahas tentang urbun ya. Urbun itu apa? Nah, jadi di salah satu pendapat ada yang menukilkan hadis bahwasanya urbun ini dilarang ya. Urbun itu apa? Dalam bahasa Arab uang muka disebut urbun. Ejaannya seperti urbun, ada urban, ada arobun. Nah, uang muka dalam istilah lain disebut juga sebagai panjer persekot, DP kan begitu ya. Ini kok nggak bisa penuh ya, Ardelia ya? Bawahnya apa ini ya? Uang muka, persekot, terus bawahnya masih ada sesuatu gitu.
Gimana, Pak? Di bawahnya menurut KBBI itu masih ada tulisannya yang nggak bisa dilihat. Terpotong. Terus sekarang malah hilang. Oh ini ya. Cengkeram sebagai tanda jadi. Nah, oke, next. Ya cuma kata-kata itu saja ya, aslinya ya. Cuma tadi terpotong. Menurut Kamus Hukum, panjar atau panjer adalah pemberian uang atau barang dari penjual penyewa sebagai pengikat. Kalau nggak jadi beli, panjernya tidak bisa dikembalikan. Menurut Bank Indonesia, uang muka adalah pembayaran di muka yang dananya dari debitur atau nasabah. Kemudian Kamus Al-Munjid fil Lughah wal Alam. Definisinya sebagai jumlah tertentu dari harga jual atau sewa yang diberikan kepada penjual. Bila akad terpenuhi, maka ia menjadi bagian dari harga. Bila tidak, menjadi milikmu, tidak akan mengambilnya. Nah, ini ya. Kalau enggak jadi transaksi, tidak bisa diambil kembali atau hilang. Next. Uang muka fungsinya sebagai tanda keseriusan dari pembeli untuk melakukan akad. Bersifat mengikat penjual dan pilihan menjadi milik pembeli. Bila dia jadi beli, maka menjadi bagian dari harga. Tetapi bila batal, maka menjadi milik penjual tanpa kompensasi apapun. Nah ini, tapi sebagian orang mengatakan nggak adil, nggak jadi beli, kok uangnya diambil, nah, misalkan. Nanti dibahas di sini ya. Next. Nah, ada dua pendapat. Yang satu melarang, yang satu memperbolehkan. Yang melarang, mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i. Uang muka mengandung unsur memakan harta sesama secara batil, gharar, dan spekulasi. Sedangkan menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, para ulama tersebut mendasarkan pendapat mereka kepada riwayat Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Ibnu Sirin, dan seterusnya. Di antaranya bahwa memperbolehkan penggunaan uang muka dalam transaksi. Dan Sayyidina Umar pernah melaksanakannya. Nah ini pendapatnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ulama-ulama kontemporer atau zaman sekarang itu banyak yang memperbolehkan penggunaan urbun ini. Next. Ya, ini kan sudah banyak sekali ya penggunaannya di masyarakat. Kalian mau beli motor itu ada uang mukanya, DP ada DP-nya. Mau beli rumah itu juga ada DP-nya. Bahkan mau kuliah pun itu ada DP-nya, begitu ya, mengikat biar kalian nggak pindah kampus ada ya. Dasar hukum Al-Baqarah 275, wa ahalallah al-bai' wa haramar riba. Kemudian Al-Baqarah 280. Jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan lebih baik bagimu jika mengetahui. Jadi dianggap bersedekah kepada yang jual ini kalau memberi uang muka. Next. Sabda Rasulullah, ada 3 hal yang mengandung berkah. Jual beli tidak secara tunai atau kredit. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya. Bahwasanya sebetulnya tidak ada masalah dengan kredit. Justru kredit itu diberkahi. Kenapa diberkahi? Karena tidak semua orang punya uang untuk beli cash. Nah, jadi kredit diberkahi. Masalahnya sekarang adalah kreditmu itu berbunga atau tidak. Kalau ingin yang halal ya kreditnya jangan yang berbunga. Toh sekarang sudah banyak kredit 0%.
Muqaradah atau mudharabah nanti kita bahas sendiri ini ya. Dan mencampur gandum dengan jawahud untuk rumah tangga, bukan untuk dijual. Jadi misalkan mencampur beras yang jelek dengan beras yang bagus itu boleh, asal untuk dimakan sendiri. Misalkan kalian punya beras bagus tapi sedikit, wah ini nggak kenyang nih, mas tak campur aja lah sama berasku yang nggak begitu bagus, yang penting kan nanti jadi banyak. Nah itu boleh kalau dipakai sendiri, tetapi kalau untuk dijual nggak boleh. Kenapa? Karena horor kan, nggak jelas. Ini beras jelek apa beras bagus? Campur, nggak jelas. Hadis riwayat Abdul Razak dan Zaid. Rasulullah ditanya tentang uang muka, maka beliau menghalalkannya. Oke, next. Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI tahun 2000. Dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah diperbolehkan meminta uang muka. Nah, besar uang muka ditentukan kesepakatan. Jika membatalkan harus memberi ganti rugi dari uang muka tersebut. Berarti apa? Berarti hangus uang mukanya. Jika lebih kecil dari kerugian dapat meminta kepada nasabah. Jika lebih besar dari kerugian harus mengembalikan kepada nasabah. Oh ini berarti masih dihitung dulu ya, masih dihitung dulu kerugiannya. Tidak langsung hangus. Menurut fatwa DSN. Next. Cara diperbolehkannya penerapan uang muka. Ya, yang pertama objeknya harus jelas dan dapat ditransaksikan menurut syariah. Misalkan rumah, kendaraan, dan sebagainya ya. Jangka waktu yang diberikan untuk menentukan sikap harus jelas.
Halo ya, maaf ya sinyal saya hilang tadi. Halo Ardelia, silakan dilanjutkan yang tadi. Nah ini ya, jadi jangka waktu untuk menentukan sikap. Jadi atau tidak membeli barang harus ada batasnya agar tidak terhindar dari gharar. Misalkan 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, atau seminggu, atau sebulan. Misalkan tergantung kesepakatan. Nah, uang muka harus berdasarkan kesepakatan. Nah, dari penjual dan pembeli, sehingga nanti apabila tidak jadi membeli tidak merasa dirugikan ya yang beli begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Apa ada mata kuliah lain sesudah saya? Ada, Pak. Ada. Jam berapa mulainya? Jam 1. Insya Allah. Masih lama ya. Tak kira habis ini langsung. Oke, uang muka adalah bukti keseriusan, hamis jiddiyah, kemudian antisipasi dari kerugian, dan tidak memiliki pengaruh signifikan. Ada nanti. Iya, nanti jam 1 kan ya. Tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jual beli murabahah. Nah, tetapi sebetulnya ini sangat menarik perhatian kan begitu ya, sangat menarik perhatian untuk para calon pembeli. Misalkan dulu itu saya pernah beli motor uang muka 0% itu pernah saya ya. Nah, jadi uang mukanya 0, langsung bayar cicilan pertama. Nah, begitu. Jadi orang kadang-kadang tertarik dengan uang muka ini. Misalkan ada 2 produk yang sama, yang satu uang mukanya lebih ringan. Nah, itu orang bisa tertarik. Nah, gitu ya. Next. Standar syariah AAOIV. Apa ini ya? Akunting ini ya. Kalau dalam bahasa akunting syariahnya AAOIV, kalau di akunting Indonesia namanya PSAK kan begitu ya. Nah, boleh mengambil sejumlah uang tunai tertentu yang harus dibayarkan oleh nasabah untuk memastikan kemampuan finansial nasabah dan memastikan nasabah mengganti kerugian real bila melanggar janji untuk membeli. Kemudian, lembaga keuangan syariah tidak membutuhkan untuk meminta sejumlah uang tertentu kepada nasabah, tetapi diambil dari uang muka tersebut. Nah, down payment dikategorikan sebagai hamis jiddiyah atau tanda keseriusan. Dan ini sudah menjadi standar syariah internasional. Ya. Next. Dari pandangan maqasid syariah. Maqasid syariah itu apa? Kayaknya sudah pernah tak jelaskan ya. Nah, ada 5 maqasid syariah atau tujuan syariah. Dari aspek maqasid syariah, uang muka dipandang sebagai pengikat lil istisyak untuk memastikan nasabahnya itu mampu untuk membayar atau mampu untuk melanjutkan transaksi kan begitu ya. Nah, kalau bayar DP saja belum mampu, bagaimana mau bisa melanjutkan transaksi kan begitu. Ibaratnya begitu. Ya, misalkan beli rumah harganya 100 juta misalkan ya. DP-nya 20 juta. Nah, ternyata orang yang mau beli rumah itu bayar DP saja tidak punya uang, mohon maaf begitu ya misalkan. Nah, terus gimana developernya mau percaya dia akan melunasi
100 jutanya itu. Nah, kan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Barter, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Menurut Sayyid Sabiq, pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini sudah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika belum ada uang. Yaitu digunakan dengan sistem barter yang disebut baik al-muqayyadah. Meskipun jual beli dengan sistem barter sudah ditinggalkan zaman sekarang, itu sudah jarang-jarang orang barter itu ya. Tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku. Walaupun syaratnya adalah tidak ada ribanya kalau dalam muamalah Islam gitu ya. Ada yang membolehkan asal tidak ada ribanya. Next. Nah, jadi ini ada beberapa karya ilmiah yang nanti kalian mungkin bisa browsing banget. Mungkin nanti suatu saat nanti kalau kalian ingin membuat skripsi bisa ya, seperti ini ya. Ini bisa jadi inspirasi kalian. Nah, misalkan skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli barter motor dengan penambahan uang. Nah, studi di Kecamatan Talang Padang, Tanggamus. Nah, ini di sebelah mana saya juga nggak tahu ya. Kalimantan apa Sumatera ini ya. Nah, ditulis oleh Umi Fadilah. Nah, ternyata di daerah sana itu banyak jual beli barter motor. Yaitu mencari barangnya langsung, kalau sudah ketemu melihat kondisi motor barter, habis itu pakai penambahan uang. Berarti ini kan tukar tambah ya, nah, tukar tambah. Nah, masih ada ternyata ya di masyarakat. Next. Jual beli barter dalam perspektif ekonomi syariah, studi di Desa Bangau Permai, Kecamatan Sebangau, Kabupaten Pulang Pisau. Nah, ini di mana lagi saya juga nggak tahu ya. Ada Kabupaten Palang Pisau juga ternyata ini ya. Ditulis Umi Rianti tentang barter di desa tersebut. Nah, karena belum terlalu sesuai dengan muamalah dengan syariah ya. Kenapa? Karena objeknya kurang sepadan, yaitu beras dengan sayur ya, beras dengan sayur. Nah, next. Barter antara barang bekas dengan mainan di Kecamatan Ketapang, Sampit. Sampit ini ya, Kalimantan itu ya, yang dulu pernah ada konflik Madura melawan suku aslinya Kalimantan itu apa ya? Dayak ya kalau nggak salah ya. Ya, adanya praktek barter antara barang bekas dengan mainan. Nah, menurut syariah ini terlarang karena ada unsur penipuan dan juga karena salah satu pelakunya masih belum balik. Nah, jadi bisa nanti misalkan kalian melihat fenomena yang ada di daerahmu gitu ya, kemudian ditinjau dari hukum syariah, wis langsung jadi skripsi. Nah, luluslah kalian. Nah, itu bisa. Jadi mengambil skripsi dengan tema fikih muamalah. Wah, keren ya. Next. Jual beli barter antara UD Azizah dengan peternak ayam telur di Blitar. Nah, diperbolehkan karena adanya tambahan uang. Nah, yang di barter itu pakan ternak kalau nggak salah ya, pakan ternak dengan telurnya itu. Nah, coba biar sepadan itu akhirnya ada penambahan uang di dalam. Ya, next.
Para ulama berbeda pendapat mengenai diperbolehkannya jual beli barter. Nah, menurut Hanafiyah, jual beli yang diperbolehkan adalah ditakar dan ditimbang dan barangnya sejenis. Misalkan emas, perak, gandum, syair ini sejenis makanan ya, kurma dan lain-lain. Artinya, jika barang yang disebutkan di atas merupakan barang sejenis seperti kurma dengan kurma dan barang tersebut mendapat ada tambahannya, maka tidak boleh karena disebut riba fadl. Kan begitu ya, disebut riba fadl. Tetap paling aman itu ditukar menjadi uang dulu baru beli lagi ya. Nah, next. Menurut mazhab Maliki mengkhususkan pada makanan pokok agar tidak terjadi penipuan. Nah, misalkan beras, jagung, gandum dan lain-lain. Kalau bisa Kalau bisa jangan barter. Gitu ya. Menurut Imam Ahmad dan Abu Hanifah, khusus pada barang sejenis dan yang ditimbangkan. Menurut Syafi'i, yang diperbolehkan hanya emas dan perak serta makanan dan tidak ditimbang. Sebentar. Berarti kalau mazhab Maliki tadi ini ya. Oh, yang boleh. Ya, maaf saya salah paham kayaknya. Yang boleh berarti menurut Maliki makanan pokok. Boleh dibarter. Yang lain nggak boleh. Menurut Syafi'i yang boleh emas, perak, serta makanan. Kalau Imam Ahmad dan Hanifah khusus boleh khusus pada barang sejenis dan yang ditimbang. Oke, jadi ada perbedaan pendapat tentang barter ini. Sekali lagi saya tekankan yang paling aman adalah ditukar menjadi uang dulu. Next. Mengacu kepada Quran dan hadis, jual beli adalah mubah. Namun pada waktu tertentu jual beli bisa menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh. Haram kalau meninggalkan kewajiban ibadahnya seperti sholat Jumat kan begitu ya. Walaupun lagi sibuk berbisnis, kalau sudah azan Jumat tidak boleh enggak Jumatan, terutama bagi laki-laki. Next. Hukumnya menjadi haram bila melakukan jual beli dengan tujuan membantu maksiatan atau perbuatan haram. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Begitu ya. Jangan saling tolong-menolong dalam berbuat kejahatan. Misalkan jual beli senjata untuk merampok, nah itu enggak boleh ya. Jual beli sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Antara lain, next, ini kayaknya sudah tinggal 1 atau 2 slide lagi ya. Habis ini. Mubah. Jual beli itu asalnya boleh, tetapi sesuai syarat dan rukun. Sunnah, jual beli kepada sahabat atau family. Atau orang yang sangat berhajat kepada orang itu, sangat membutuhkan maksudnya ya, berhajat itu ya. Wajib menjual barang kepada anak yatim bila terpaksa. Begitu juga dengan qadhi, menjual harta orang yang banyak utangnya daripada hartanya. Qadhi itu apa? Qadhi itu hakim ya. Wajib menjual kalau orang banyak utangnya daripada hartanya. Artinya apa? Artinya ada orang yang misalkan utangnya sangat banyak sekali, dia tidak mau membayar, sementara dia masih punya aset. Nah, aset itu bisa disita oleh pengadilan untuk membayarkan utang-utangnya. Nah, makruh jual beli pada waktu datangnya panggilan azan sholat Jumat. Haram bila tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Ya, sudah selesai seingat saya ya. Coba apa next?
Selanjutnya, selesai kan? Oh iya, betul, sudah selesai ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Waktunya sudah habis ya, tetapi nanti kalau bisa saya upload hari ini akan saya upload di YouTube. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ya. Oke, terima kasih Ardelia dan yang masih online. Kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.